Perkenalkan, nama saya Ki Jessica Javanto Bodotobi dengan NIM 133220113 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu proyek merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Yang pertama adapun dari tujuan proyek saya ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep perancangan dan pengembangan basis data dengan benar menggunakan DBMS MySQL. Database ini bertujuan untuk mengarsipkan, melestarikan, dan memfasilitasi aksesibilitas terhadap pengetahuan warisan budaya dan praktik budaya yang unik dari masyarakat Batak Toba. Dan deskripsinya yaitu yang pertama ada identifikasi dan pengembangan data. Tahap awalnya dalam pembuatan database adalah identifikasi jenis data yang ingin disertakan. Data ini dapat meliputi aspek-aspek seperti seni dan kerajinan, adat dan tradisi, bahasa, mitologi, sejarah, musik, tarian, dan pakaian tradisional. Yang kedua ada klasifikasi dan pengorganisasian data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi dan mengorganisasikan data tersebut agar dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan. Yang ketiga ada pembuatan struktur database. Setelah data diklasifikasikan, database budaya Batak Toba perlu memiliki struktur yang baik untuk menyimpan dan mengelola data tersebut. Database dapat menggunakan berbagai jenis sistem manajemen seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang keempat ada penginputan data, yang dimana data ketika telah diklasifikasikan dan terorganisir perlu diinput ke dalam database. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat lunak DBMS untuk memasukkan informasi ke dalam tabel dan kolom yang sesuai. Yang kelima ada validasi dan pemeliharaan data. Setelah data dimasukkan ke dalam database, tahap validasi diperlukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Yang keenam ada aksesibilitas dan penggunaan data. Setelah database budaya Batak terbentuk, langkah terakhir adalah memastikan aksesibilitas yang mudah bagi pengguna yang berkepentingan. Nah, di sini ada tugasnya. Yang pertama itu membuat rancangan basis data atau membuat IR diagram. Dan ini yang saya buat dalam IR diagram. Yang pertama ada perayaan, tarian, user, artefak, alat musik, dan admin. Di perayaan ada primary key-nya yang dimana itu ID perayaan dan atributnya nama perayaan, jenis perayaan. Di tariannya primary key-nya ada ID tarian, atributnya nama tarian, alamat, alamat asal tarian, jenis tarian, dan di bagian user ada primary key yaitu ID user dan atributnya nama user, alamat user, nama handphone user. Yang kemudian ada alat musik di mana primary key-nya yaitu ID, ada ID alat musik dan atributnya ada nama alat musik sama jenis alat musik, dan artefak ada ID artefak, nama artefak, tahun pembuatan artefak. Dan di admin ada ID admin, nama, alamat, email, nomor telepon. Yang kedua, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep organisasi. Yang pertama, tabel admin 1. Tabel admin ini memiliki ID admin yang merupakan kunci utama. Validasinya itu sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama atau 1NF karena tidak ada atribut yang memiliki nilai ganda. Tabel pengguna sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama karena tidak ada atribut yang memiliki nilai ganda atau kolom yang berisi beberapa nilai. Tabel perayaan sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama dan tingkat kedua karena semua atribut pada tabel ini sebenarnya tergantung pada kunci utama. Yang ketiga ada tabel tarian di mana sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama dan kedua. Tabel alat musik sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama dan kedua. Begitu juga artefak sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama dan tingkat kedua. Dan juga tabel about sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama dan kedua.
Yang ketiga, lakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final. Yang pertama itu buat yang A, pembuatan basis data berserta tabel-tabelnya. Ya, sini saya membuat create database dengan nama PA Budaya Batak Toba. Yang kedua, create table di mana ada ID pengguna, nama pengguna, alamat, email, dan nomor telepon. Ada tabel admin 1 di mana ada nama admin, ID admin, alamat, email, nomor telepon. Ada create table perayaan. Tabel perayaan berisi ID perayaan, nama perayaan, jenis perayaan, ID admin perayaan, ID pengguna, dan foreign key dari ID admin, foreign key dari ID pengguna. Yang selanjutnya ada create table tarian. Create table tarian ada beberapa, yaitu ID tarian, nama tarian, alamat tarian, jenis tarian, ID admin, ID pengguna, dan juga foreign key-nya ada ID admin, ID pengguna. Create table alat musik. Di create table alat musik ada ID alat musik, nama alat musik, jenis alat musik, ID admin, ID pengguna, foreign key ID admin. Kemudian tabel artefak ada create tabel artefak. Di dalamnya ada ID artefak, nama artefak, tahun pembuatan, ID admin, ID pengguna, foreign key admin, dan foreign key pengguna. Yang selanjutnya ada create table about. Create table about yaitu di mana ada ID about, ada ID about sebagai primary key, nama about, ID admin, ID pengguna, foreign key, serta foreign key admin dan pengguna. Yang B, enforcing data integrity dengan menerapkan jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Yang pertama, primary key. Primary key dari ID, yang pertama itu ada ID underscore admin, ID pengguna, ID perayaan, ID tarian, ID alat musik, dan ID about. Kemudian ada foreign key, ada foreign key dari ID admin, ada foreign key dari ID pengguna. Yang keempat, lakukan aktivitas pengelolaan basis data, menerapkan data manipulasi language pada SQL. Yang pertama, lakukan pengisian data dummy, dan di sini saya membuat pertama di admin 1 ada datanya dengan ID adminnya 9, nama adminnya Ilyas, alamat Jalan Gajah email ilyas@gmail.com, nomor teleponnya 081978934560. Kedua ada data dummy buat pengguna, yaitu berisi ID pengguna, nama pengguna, alamat, email, dan nomor telepon. Yang ketiga ada data dummy pada perayaan. Nama itu ID perayaannya, kemudian ini nama perayaan, ini jenis perayaannya, kemudian ini ID admin, dan ini ID pengguna. Yang selanjutnya ada data dummy pada tarian, pada tabel tarian. Yang pertama itu ada ID tarian, terus ada nama tarian, jenis tarian, kemudian ada ID admin, ada ID pengguna. Yang selanjutnya ada alat musik. Alat musik ada ID-nya, nama alat musik tersebut, jenisnya, ID admin, ID pengguna. Kemudian ada ulos, ada tabel artefak. Tabel artefak itu terdiri dari ID artefak, nama artefak, tahun pembuatan artefak, ID admin, serta ID pengguna. Yang B, buat 10 query yang menampilkan data dari satu tabel. Yang pertama ada select all from admin 1, dan seperti ini hasilnya. Yang kedua, select all from pengguna, yang menghasilkan ID penggunanya 1, nama penggunanya Andi, alamat Sudirman,
emailnya andi@gmail.com, nomor teleponnya 123456789. Yang kedua, yang selanjutnya ada select all from perayaan. Yang ini perayaannya ada Madari 1, Sipahasada, Sipagas 5, Adat Mangoni, Makaroan. Selanjutnya ada select all from tarian. Yang selanjutnya ada select all from alat musik. Dan yang kemudian ada select all from artefak yang menghasilkan ulus batak dan tahun pembuatannya serta ID admin dan ID pengguna. Yang selanjutnya select all from about yang dimana ada sejarah budaya Batak Toba. Yang selanjutnya select all from perayaan dimana ID adminnya itu 9. Nah, ID admin yang 9 ini uh, menyatakan perayaan Marari 1, Sipahasari, Sipaga 5, Adat Mongoli. Yang selanjutnya ada update admin 1 di mana alamatnya jalan Dev nomor 79 di mana ID admin sama dengan 1. Yang selanjutnya ada select all from alat musik di mana nama alat musik yang berawalan dari S. Ada sarung bolon, solim, dan sarune bulu. Yang kemudian ada membuat tugas yang selanjutnya yaitu membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Yang pertama itu select tarian admin 1, nama admin dari tabel tarian, inner join-nya yang menghasilkan seperti ini. Yang kedua, inner join-nya menghasilkan ID perayaan, nama perayaan, jenis perayaan, ID admin, ID pengguna, dan nama pengguna. Yang selanjutnya, left join, ada ID alat musik, nama alat musik, jenis alat musik, ID admin, ID pengguna, dan nama admin. Dan begitu juga dengan dari tabel perayaan. Ada nama ID perayaan, nama perayaan, jenis perayaan, ID admin, ID pengguna, nama admin, nama pengguna. Dan kalau di tabel artefak menggunakan left join yang dimana menjadi ID artefak, nama artefak, tahun pembuatan, ID admin, ID pengguna, dan nama adminnya. Yang terakhir membuat 5 pengguna subquery. Yang pertama itu select all from tabel perayaan di mana ID admin sama dengan 9 dan menghasilkan perayaan berikut ini. Yang kedua select all from tarian di mana ID tarian tidak termasuk dalam perayaan dan menghasilkan tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya ada select all from artefak di mana artefak di mana tahan pembuatannya kurang dari 2000 kurang dari tahun 2000 dan ID admin adalah 1. Tidak ada menghasilkan karena ID admin tersebut hanya 9. Sekian dari hasil proyek saya, Bu. Terima kasih.